Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Meta. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Masalah pokok ekonomi klasik. Nah, pelopor ekonomi klasik itu bernama Adam Smith. Ada 3 masalah pokok ekonomi klasik, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi. Masalah produksi adalah permasalahan bagaimana memproduksi semua benda, barang, dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak menggunakan sejumlah tenaga kerja. Dalam melakukan kegiatan produksi tidak terlepas dari cara penggunaan bahan mentah, peralatan, modal, tenaga kerja, dan teknologi yang menentukan kapasitas produksi atau kemampuan memproduksi barang dan jasa. Karena sifat manusia yang tidak pernah mengalami kepuasan, maka berapapun yang diproduksi selalu tidak pernah mencukupi kebutuhan manusia, sehingga selama itu pula produksi menjadi masalah pokok ekonomi. Yang kedua, distribusi. Masalah distribusi adalah bagaimana menyalurkan barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen, serta saluran distribusi apa yang akan digunakan. Misalnya, melalui distributor, agen, atau saluran lainnya. Adapun yang termasuk kegiatan distribusi, diantaranya pengemasan, penyortiran atau pemilihan, pengepakan, penyimpanan atau pergudangan, pengangkutan, dan lain-lain. Nah, distribusi dapat dibedakan menjadi 2 cara, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung di mana barang hasil produksi langsung disalurkan ke konsumen akhir atau pemakai. Distribusi tidak langsung di mana dalam penyalurannya melalui beberapa perantara seperti agen, grosir, eksportir, importir, komisioner, makelar, pedagang, eceran, dan lain-lain. Yang ketiga, konsumsi. Masalah konsumsi adalah persoalan kebutuhan, selera, serta daya beli konsumen. Setiap kebutuhan manusia atau masyarakat didesak oleh kebutuhan-kebutuhan atau keinginannya dalam menentukan jenis barang-barang dan jasa yang hendak digunakan atau dikonsumsi. Masalah pokok ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi modern ada 3, yaitu apa, what, bagaimana, how, dan untuk siapa, for whom. Nah, di sini barang apa yang akan diproduksi? Contohnya pakaian. Nah, bagaimana cara membuatnya? Terus, untuk siapa sih pakaian tersebut diproduksi? Nah, di sini bisa contohkan yang paling banyak mengkonsumsi atau memakai pakaian itu adalah wanita. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, ada sistem ekonomi tradisional, ada sistem ekonomi komando atau terpusat, ada sistem ekonomi pasar atau liberal, ada sistem ekonomi campuran, dan ada sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi tradisional. Nah, ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional yang pertama, teknologi produksi masih sederhana. Yang kedua, sumber daya manusia yang paling utama. Yang ketiga, belum adanya pembagian kerja. Yang keempat, tanah sebagai sumber kemakmuran. Yang kelima, berpegang teguh pada adat istiadat. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional yang pertama, hubungan antar individu terjalin erat,
kondisi ekonomi masyarakat stabil. Yang ketiga, gotong royong. Nah, adapun kekurangan dari sistem ekonomi tradisional, yang pertama, kualitas barang masih rendah. Yang kedua, ketidakjelasan pengukuran nilai dalam sistem barter. Yang ketiga, produktivitas rendah akibat teknologi masih rendah. Kelebihan sistem ekonomi komando. Yang pertama, kemudahan bagi pemerintah untuk mengendalikan masalah ekonomi. Yang kedua, produksi dan pasar di bawah kendali pemerintah. Yang ketiga, distribusi pendapatan merata. Yang keempat, pengendalian krisis ekonomi oleh pemerintah akan lebih mudah. Sekarang kekurangan sistem ekonomi komando. Yang pertama, kurangnya kreativitas dan inovasi masyarakat. Yang kedua, monopoli kegiatan ekonomi oleh pemerintah merugikan masyarakat. Yang ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengungkapkan ide. Sistem ekonomi pasar liberal. Sistem ekonomi pasar atau biasa disebut dengan sistem ekonomi liberal merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan masing-masing individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi, dan memperoleh keuntungan tanpa campur tangan pemerintah atau dengan dikenal dengan istilah laissez-faire, laissez-passer. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi pasar atau liberal, yang pertama, kebebasan atas hak milik individu. 2. Mendorong inovasi dan kreasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi sehingga barang-barang memiliki kualitas yang baik. 3. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 4. Tindakan ekonomi diarahkan pada efisiensi dan efektivitas. Kekurangan dari sistem ekonomi pasar atau liberal, yang pertama, distribusi pendapatan tidak merata. Yang kedua, monopoli pihak swasta dalam perekonomian yang dapat menimbulkan eksploitasi. Yang ketiga, gejolak ekonomi akibat tidak adanya campur tangan pemerintah. Sistem ekonomi campuran. Perbedaan dari berbagai sistem ekonomi. Nah, di sini bisa dilihat masalah ekonomi dan tujuan dari sistem ekonomi. Apa? What? Sistem ekonomi tradisional, penggunaan sumber daya alam. Sistem ekonomi komando, penggunaan sumber daya alam. Sistem ekonomi pasar juga menggunakan sumber daya alam. Sistem ekonomi campuran juga menggunakan sumber daya alam. Masalah ekonomi dan tujuan dari sistem ekonomi, bagaimana atau how. Nah, untuk sistem ekonomi tradisional diproduksi sendiri, sistem ekonomi komando diproduksi pemerintah, sistem ekonomi pasar diproduksi oleh swasta, dan sistem ekonomi campuran diproduksi pemerintah dan swasta. Masalah ekonomi dan tujuan dari sistem ekonomi untuk siapa atau for whom. Nah, untuk sistem ekonomi tradisional itu untuk sendiri, sistem ekonomi komando untuk seluruh rakyat, sistem ekonomi pasar untuk pasar, sistem ekonomi campuran untuk rakyat dan pasar. Masalah ekonomi dan tujuan dari sistem ekonomi, tujuan sistem ekonomi. Sistem ekonomi tradisional untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sistem ekonomi komando untuk kemakmuran rakyat, sistem ekonomi pasar untuk mencari keuntungan atau laba yang besar bagi pemilik modal, sistem ekonomi campuran mencari keuntungan atau laba yang besar untuk kemakmuran rakyat. Sistem ekonomi syariah. Perbedaan konsep ekonomi kapitalis, sosialis, dan syariah. Konsep alat pemenuh kebutuhan kapitalis, alat pemenuh kebutuhan terbatas,
sosialis, alat pemenuh kebutuhan terbatas, syariah, alat pemenuh kebutuhan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sumber kekayaan, kapitalis, setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Sosialis, sumber kekayaan didapat dari pemberdayaan tenaga kerja atau buruh. Syariah, sumber kekayaan kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan gaya hidup perorangan, kapitalis, kepuasan pribadi, sosialis, kesetaraan penghasilan di antara kaum buruh, syariah untuk mencapai kemakmuran di dunia dan di akhirat. Sistem ekonomi Pancasila. Tolak ukur, motivasi, penjelasannya di sini, individualitas dan kepentingan bersama. Sarana penggerak, sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah yang menuju efisiensi ekonomi pasar. Pemilihan faktor produksi, kepemilikan perorangan yang dibatasi adat dan norma dari sejumlah kepentingan publik dan kepemilikan publik. Peran swasta, tidak ada pembatasan selama tidak terkait dengan produksi esensial bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Peran pemerintah, dalam kebijakan, pemerintah wajib campur tangan atas kemungkinan eksternalitas atau dampak yang dikeluarkan akibat kegiatan produksi negatif, kegagalan pasar, ketimpangan ekonomi, maupun kesenjangan sosial. Sistem nilai, berdasarkan tanggung jawab moral dan sosial. Tujuan ekonomi, memajukan dan memberdayakan semua pelaku ekonomi secara seimbang dan berkelanjutan untuk menuju pertumbuhan yang diimbangi semangat stabilitas dan pemerataan. Karakteristik perekonomian Indonesia. Yang pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan. Negara Indonesia adalah negara yang diapit oleh dua benua, yaitu dari benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua, penduduk yang banyak dan tidak merata. Persoalan penduduk adalah persoalan yang selalu dihadapi di negara berkembang. Maksudnya adalah laju pertumbuhan yang tinggi dan tingkat kesehatan yang rendah adalah salah satu contoh masalah di negara berkembang. Yang ketiga, sumber daya alam yang melimpah. Indonesia sebagai negara kepulauan terkenal dengan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayatinya saja. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang, seperti petroleum, timah, gas, alam, nikel, tembaga, boksit, timah, batu bara, emas, dan perak. Di samping itu, Indonesia juga memiliki tanah yang subur dan baik digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Yang keempat, kekurangan modal. Indonesia memiliki kekayaan yang luas dan potensi yang cukup besar untuk modal, seperti yang telah dijelaskan. Tetapi, Indonesia ketergantungan terhadap modal dari negara lain dalam bentuk pinjaman sangat tinggi. Yang kelima, struktur ekonomi. Struktur ekonomi dapat diartikan sebagai komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian, baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder, dan tersier. Yang keenam, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang mengambil kebaikan dari sistem ekonomi liberal dan sosialis. Meski dalam praktiknya tidak 100% melakukannya, melainkan cenderung ke arah liberalis atau kapitalis. 7. Adanya dualisme ekonomi. Dualisme ini maksudnya adalah adanya dua kepentingan yang sama kuat,
Contohnya adalah dualisme teknologi, dualisme kepentingan, dan sebagainya. Yang kedelapan, perekonomian dikuasai oleh unit-unit usaha besar. Perekonomian yang masih dikuasai oleh unit-unit besar, maksudnya adalah sektor pendapatan Indonesia masih dikuasai oleh sektor-sektor industri besar seperti rokok. Ekonomi Pancasila sebagai pilar bangsa Indonesia. Nah, Indonesia sebagai negara dengan diversitas masyarakat yang tinggi membutuhkan sistem ekonomi Pancasila sebagai pilar bangsa dalam membangun negeri yang kukuh, damai, dan sejahtera. Secara historis, ekonomi Pancasila bukanlah hal yang baru, baik dilihat dari persepsi filosofis, konsepsi, maupun implementasi. Karena pada dasarnya sistem ini muncul sebagai jalan keluar atas berkembangnya sistem perekonomian liberal dan sosial di ranah masyarakat bumi pertiwi. Nah, sampai di sini dulu materi hari ini. Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.